Halo, selamat datang di Broadcast Grafika Podcast. Kenalin aku Nisa. Dan saya Andas Marcella. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang peran guru tidak tergantikan oleh teknologi. Ya, kita bakal bahas betapa dilemanya angkatan tahun 2020 kali ini, di mana mereka harus belajar di rumah. Yang awalnya mereka bisa ketemu teman-temannya, sekarang harus di rumah aja. Iya, bener banget Mas. Bisa nggak sih peran guru yang biasanya face to face ketemu langsung digantikan jadi belajar di rumah? Ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang enaknya, mungkin anak-anak sekarang itu udah terbiasa sama perangkat teknologi, jadi mereka nggak perlu belajar-belajar teknologi lagi, karena emang udah kesehariannya mereka menggenggam perangkat teknologi. Tapi nggak enaknya, sosial mereka jadi kurang. Jadi biasanya kan ketemu teman gitu ya, ngobrol-ngobrol sama teman, ada masalah sama teman, dan bisa ada masalah sama guru, ngobrolin masalah sama guru, itu bisa dibicarakan secara langsung. Kalau sekarang kan agak nggak bisa gitu, agak susah gitu. Mereka cuma bisa ngobrol lewat chat atau video call atau cuma telepon doang gitu. Nah, satu lagi nih Mas kendalanya, bikin kuota itu jebol. Nah, bener sekali. Apalagi mungkin yang nggak pakai wifi gitu, nggak ada wifi di rumah kan kasihan ya, kuotanya jebol. Biasanya 2 giga bisa buat sebulan, tapi ini bisa jadi 2 giga cuma buat 2 hari gitu, langsung hilang. Kan lumayan 25.000 cuma buat 2 hari. Itu menurut aku sih ngebuang duit banget sih. Dan kendala lainnya itu kalau aku sih kegoda apa? Kegoda apa Korea? Apalagi kalau enak-enak belajar tiba-tiba ada notifikasi masuk. Notifikasi apa? Nonton video ini sekarang. Bener, sama. Kemarin pas aku WFH juga pun sering banget kayak gitu. Jadi sering banget ke distract sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting tapi kayak seru ditonton, akhirnya kelupaan sama kerjaan. Kebablasan dan akhirnya lupa. Iya. Dan ini yang paling sering yang aku lihat juga di sosial media itu, banyak sekali tante-tanteku, bude-budeku, kalau orang Jawa kan bilang bude gitu ya. Itu sering banget ngupdate status tentang betapa riuhnya pembelajaran secara online, karena kan nggak semua orang tua bisa mengajarin anaknya seperti guru gitu loh. Kamu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Iya, apalagi mama aku sendiri tuh orangnya nggak terlalu bisa buat ngajarin adik, jadi ya kesusahan juga buat ngajarin. Jengkel gitu nggak sih mamamu? Iya, apalagi adikku itu tipe orang yang santai, terus kalau ada tugas cuman kayak ya udahlah gitu. Udahlah gitu langsung. Tapi pas udah deadline bingung gitu. Iya. Adik kamu kelas berapa sih BTW? Kelas 3 SD, dan tugasnya itu udah kayak yang berat-berat gitu loh. Emang kayak apa tugas yang paling berat kalau adikmu contohnya? Biasanya sih suruh membuat cerita tentang di rumah aja ngapain. Terus kan dia orangnya kayak susah gitu buat cerita, jadi harus dituntun dulu. Berarti PR lagi nih buat orang tua yang maksudnya ngajarin anaknya harus bisa mengekspresikan itu. Kan sebenarnya hal-hal seperti itu cuma bisa diajarin sama guru gitu. Susah kalau orang tua harus ngajarin seperti itu ke anaknya, karena mungkin nggak terbiasa aja gitu kan ya. Salah satu alasan kenapa peran guru nggak bisa digantikan teknologi itu karena ya misal nih kita ada tugas praktek nih. Tugas prakteknya kita disuruh buat drama, dan dramanya itu berkelompok. Aduh. Bakalan susah nih kalau online kelompokan itu gimana kalau nggak ketemu gitu. Misalkan drama gitu, belum ngevideo, ngedit, terus aduh pokoknya ribet lah. Perlu waktu lagi, dan nggak semua orang tuh bisa kayak gitu kan. Iya, bener banget Mas. Bisa bayang nggak sih kalau misalnya kita wisuda gitu ya, terutama udah ngerasain sih teman-teman mungkin yang lulus baru kemarin itu nggak bisa wisuda ketemu teman-temannya secara langsung, terus nggak bisa dipanggil kayak Ida Ayunisawati, putri dari Ibu Pertiwi gitu, kan nggak bisa ngerasain. Meskipun online bisa, tapi vibes-nya itu nggak bisa terasakan gitu. Iya, bener banget Mas. Dan salah satu kendala lainnya juga itu kalau kita nih ya, di kota kan kebutuhan internet sama kebutuhan listrik mencukupi nih. Yeah. Tapi kalau buat teman-teman yang tinggalnya di pelosok sama di desa bakalan kesusahan sih pastinya. Iya sih, dan nggak semua desa kan udah punya akses internet dan listrik ya yang mumpuni. Jadi ya kayaknya mereka bakal lebih susah daripada kita. Jadi masih bersyukur teman-teman yang tinggalnya di kota dapat
fasilitas internet dengan lancar dan dan listriknya juga lancar, kita harus mengaca sama teman-teman kita yang ada di desa dan pelosok. Nggak semuanya mereka bisa merasakan kenikmatan seperti kita gitu. Apalagi buat teman-teman yang nggak punya fasilitas handphone Nah, atau iya. media pembelajaran lainnya Iya, bakalan bener. kesusahan. Iya, aku tuh juga pernah lihat di TV itu ada seorang guru yang mereka itu rela mendatangi satu persatu rumah siswanya untuk mengadakan pembelajaran secara langsung, karena memang menurut dia tuh karena keterbatasan itu tadi juga mereka kurang bisa ngerasakan interaksinya dengan siswa, jadi mereka harus mendatangi siswanya satu-satu, di mana itu memakan waktu, memakan tenaga, dan mungkin ada biaya juga yang mereka keluarkan untuk bensin dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa simpulin bahwa keberadaan teknologi tidak bisa serta-merta menggantikan peran guru. Setuju, Nis? Setuju banget, Mas. Intinya sekarang kita harus saling menjaga kepercayaan satu sama lain, baik dari masyarakat ke tenaga medis, masyarakat ke pemerintah, dan berlaku juga sebaliknya. Dan yang terpenting, kita semua harus menanamkan pada diri kita bahwa pandemi ini bukanlah sebuah kutukan, asal kita saling menjaga dan percaya. Oke, itu aja podcast dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga podcast ini bermanfaat buat kamu. Oke, buat teman-teman juga stay safe, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan, dan selalu pakai masker. Itu aja dari kami, saya Andres Marcella. Saya Nisa, Inilah Broadcast Broadcast Grafika. Podcast.